atau melakukan sesuatu yang nggak baik di situ, pasti akan ada yang hadir. Apa entah itu musik gamelan, terus orang makhluk tertawa, bercengkrama, musik-musik tradisional zaman dahulu, gending-gending seperti Jawa, itu, gending-gending Jawa. Dan yang mitos yang lebih kuat lagi, mohon maaf nih guys, merinding cerita. Hai guys, welcome back to our YouTube channel, The Domboya Family. Di video kali ini, Mami mau kasih tahu informasi kalau Mami mau punya segmen baru di channel ini. Nah, segmennya apa aja? Tapi sebelumnya, Mami mau doakan untuk kalian yang udah nonton video Mami, semoga kalian semuanya pada sehat, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari wabah yang lagi heboh seantara jagat dunia ini, dan juga dilancarkan usaha-usahanya. Gimana kelanjutannya? Segmen apa aja yang mau Mami buat? Jadi di segmen kali ini Mami mau kasih tahu kalau kok segmen sih, salah deh tuh Mami. Di video kali ini Mami mau kasih tahu kalau Mami mau buat 2 segmen. Nah, segmennya apa aja? Yang satu lagi, yang satu itu Mami lagi buat segmen untuk acara kayak semi traveling dan kayak anak gunung atau anak trekking atau anak hiking lah ceritanya. Jadi Mami sekarang punya hobi baru, hobi yang lebih irit dari golf lah ya. Jadi hobinya itu Mami lagi suka trekking. Nah, trekkingnya ngapain ya? Mami tuh lagi suka hunting curug atau air terjun, jadi chasing waterfall. Nah, nama segmennya yang mau Mami nanti kasih tahu itu The Dombora Explorer. Nah, jadi kesannya The Domboya jadi Dora. Jadi Mami plesetin deh jadi The Dombora. Jadi mau kemana kita hari ini? Hari ini kita mau hunting curug ini, gitulah istilahnya ya. Nah, yang kedua, Mami mau buat segmen horor atau misteri. Jadi kayak gitulah. Jadi mau buat horor misteri, Mami akan kumpulin cerita-cerita yang menurut Mami atau kalian bisa kasih suggest serem, nanti bisa Mami bawain di channel itu. Terus nama channelnya apa? Yang kedua, nama channelnya itu The Domboya featuring Miss Cherry atau The Domboya cerita misteri, cerita scary. Jadi Miss Cherry, nama ceritanya itu ya kayak horror night gitulah. Jadi horror night yang mungkin akan Mami posting setiap malam Jumat kali ya. Jadi agak-agak sama atau bisa jadi pas sama segmennya, gitu aja. Nah, gitu aja sih guys. Sekarang nih Mami mau mulai segmen Mami yang kedua, yang Horror Night. Itu Mami mau ada guest star. Nah, guest starnya siapa? Itu Angka Firman. Angka Firman itu siapa? Angka Firman itu adik aku yang kedua. Nah, dia itu dulu waktu masih kuliah itu aktif di Mapala gitu. Jadi dia sering naik gunung, sering ekspedisi. Nah, dia udah pernah sharing ceritanya dia kalau dia lagi trekking gunung. Nah, nanti Mami mau angkat ceritanya dia yang ada cerita ekspedisi Jawa Timur. Jadi tuh dia naik gunungnya langsung 6 gunung guys. Jadi karena ekspedisi Jawa Timur, dia naikin gunung tuh sampai 6. Nah, apa aja gunungnya dan ceritanya gimana, nanti kita langsung tanya aja ya sama Angka Firman, atau kita langsung dengerin aja gimana Angka Firman share ceritanya yang horor itu. Oke? Nah guys, sekarang Mami udah bawain guest star kita. Nah, ini dia Angka Firman. Nah, Angka Firman itu tadi udah Mami ceritain kan. Angka Firman itu adik aku yang kedua yang dulunya itu aktif di Mapala. Jadi 5 gunung, 6 puncak guys. Nah,
Aku pikir 6 puncak itu 6 gunung juga, ternyata salah. Ternyata gunungnya itu cuma 5 tapi ada 6 puncaknya. Nah terus ini tuh Uncle ekspedisi Jawa Timur ini itu ekspedisi dari Mapala kampus atau dari komunitas aja? Itu dari kelompok pencinta alam. Oh, dari kelompok pencinta alam. Jadi kayak semacam komunitas gitu, guys. Ya, ada temen lah punya kelompok pencinta alam daerah Cengkareng, dari daerah Cengkareng. Daerah Cengkareng. Itu karena tahun sebelumnya mereka ngajakin Uncle juga ekspedisi Andala Sumatera. Oh, Sumatera. Jadi Ini lanjutan dari ekspedisi tahun 2004, lanjut ke 2005 ekspedisi Jawa Timur. Oke. Mungkin nanti ekspedisi Andala kita bisa share juga di the next video. The next video, tapi ini sekarang kita ceritanya di ekspedisi Jawa Timur dulu, guys. Nah, personilnya kira-kira berapa tuh? Berapa orang waktu Uncle pergi ekspedisi Jawa Timur? Ada 7 orang. 7 orang. Kurang lebih. 7 orang semua laki-laki atau ada perempuannya? Ada perempuannya. Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Laki-lakinya 6, perempuannya 1. Jadi ada 6 laki-laki, guys, dan 1 perempuan. Nah terus dari komunitas Uncle itu langsung pergi direct ke Jawa Timur atau ada apa main-main jalan-jalan dulu gitu dari Jakarta ke Jawa Timurnya langsung ya? Enggak, kalau Uncle tuh jadi langsung kita ngumpul di tempat teman itu, kelompok cinta alam itu. Setelah itu Uncle langsung direct ke gunung pertama di Gunung Semeru. Jadi jadi poin ke tempat ketemunya itu langsung di Semeru atau kalian bertuju langsung jalan ke Semeru rame-rame? Ya, gitu. Jadi mereka jalan langsung ke Semeru rame-rame. Nah pas sudah sampai Semeru, Uncle naik ke Semerunya itu dari jalur apa? Biasa dari jalur apa sih nama jalurnya? Kalau aku lupa. Ketika kita sampai dari stasiun Malang, setelah tiba di stasiun Malang, kita langsung ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang kita naik jeep langsung ke Desa Ranupane. Oh gitu. Langsung Desa Ranupane, guys. Iya. Jadi dari jalur situ. Nah dari situ Uncle ke pos untuk pendaftaran. Ya, jadi sebelum pos pendaftaran itu di pertengahan pengen ke Desa Ranupane. Karena pendaftarannya itu kan kalau untuk sekarang zamannya online ya. Kalau dulu kita dari Pasar Tumpang pengen ke Ranupane itu kita berhenti dulu sebentar. Di situ ada pos untuk pendaftaran pendakian di situ. Lalu kita langsung ke Ranupane. Gitu. Jadi langsung dari Ranupane, guys. Jadi jalur trek yang benar ya. Nah dari jalur Ranupane naik rame-rame itu nggak ada masalah apa-apa kan? Nggak ada apa-apa karena kita nyampe Ranupane sudah siang gitu, siang sore. Akhirnya kita ngecamp dulu di situ di Ranupane sama teman-teman pendaki yang lain. Jadi Ranupane langsung terus di situ ya ngecamp semalam gitu atau semalam. Pagi harinya kita langsung ke Ranukumbolo. Jadi langsung ke Ranukumbolo. Ya, langsung ke Ranukumbolo. Setelah sampai Ranukumbolo baru ada cerita aneh. Salah satu personel kita yaitu sebut saja si Indah, perempuan. Si Indah itu. Nah itu dia mengalami kejadian aneh, guys, karena dia tidak cerita kalau dia dapat halangan atau menstruasi untuk wanita. Nah setelah dari Ranukumbolo kita kan destinasi kita Kalimati atau Arcopodo. Itu jalurnya jadi jalur satu atau emang dia ngebelah ke Kalimati atau ke Arcopodo atau Kalimati dulu baru Arcopodo? Enggak, jadi kalau seingat Uncle sama setahu Uncle itu kalau misalnya kita pengen ke puncak Mahameru dari Ranukumbolo itu hanya satu jalur. Terkecuali kita dari Ranupane pengen ke Ranukumbolo ada 2 jalur. Setahu waktu pada zaman itu cuman setahu Uncle seperti itu. Untuk zaman sekarang 2020 anak milenial nggak tahu dah. Uncle. Guys, jadi abis dari Ranukumbolo Uncle langsung lanjutin perjalanan untuk ke puncak summit itu langsung ke pos yang selanjutnya itu namanya pos Kalimati. Ya ada sih beberapa pos, cuman ada beberapa pos terlebih dahulu, cuman kita destinasi kita antara Kalimati atau Arcopodo. Untuk
ngecamp lagi. Untuk ngecamp lagi, untuk go to summit. Oke. Jadi dari Ranukumbolo itu kan kita habis Ranukumbolo kita ngelewatin Tanjakan Cinta yang viral itu di sosial media. Gitu kan. Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta guys. Kalau itu Tanjakan Cinta emang susah banget gitu ya Uncle ya. Yang terjal apa gitu? Enggak terjal sih kalau misalnya kita lihat dari tempat perkemahan di Ranukumbolo depan danau itu. Kita ngeliatnya biasa aja, nggak terlalu terjal, landai gitu, cuman berat. Dan mitosnya itu Tanjakan Cinta mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya, barang siapa yang kita udah pendaki lah, profesional. Kalau Uncle makan pendaki kampungan. Nah kalau misalnya kita sampai lewatin Tanjakan Cinta tanpa menoleh ke belakang, di dalam hati kita sebutkan kita punya pasangan, jangan dipisahkan, insya Allah katanya terkabul mitosnya. Oh gitu. Tanda kutip guys. Jadi ternyata Tanjakan Cinta itu ada mitosnya juga guys, dan itu mitosnya. Iya. Nah setelah itu kan tujuan destinasinya nih untuk ke pos Kalimati. Kalimati atau Arcopodo. Nah dari Ranukumbolo ke Kalimati itu ada kejadian aneh nggak? Kalau di Uncle-nya? Kalau di Uncle enggak. Jadi kan tadi kita udah cerita tentang Tanjakan Cinta ya Uncle. Tanjakan Cinta. Nah abis dari Tanjakan Cinta itu ada pos apa kok? Dari Tanjakan Cinta, selesai Tanjakan Cinta itu kita turun lagi. Nah itu namanya perjalanannya Oro-Orombo. Oro-Orombo itu dari Oro-Orombo nanti kita di situ. Uncle lupa dari setelah Oro-Orombo itu antara Cemoro Tunggal atau Cemoro Kandang. Kayaknya kalau nggak salah Cemoro Tunggal atau Cemoro Kandang deh, lupa Uncle. Nah di situ kita break, take rest. Take rest itu buat makan, ngerokok atau enggak, pokoknya nyemil, ngerokok, santai-santai gitu. Mami. Pokoknya istirahat lah ya. Istirahat. Nah dari tempat pos itu, Mami, si Indah itu udah ngerasa aneh. Makanya dia jalan sendirian ke sana, Pokoknya aneh dah. Dipanggil lah sama temen-temen, Indah sini kita makan bareng atau ngemil. Enggak, dia diem, mukanya pucat dari gitu. Nah perjalanan dari Cemoro Kandang itu ternyata dia udah diikutin atau udah dikasih tahu ya, mengalami hal-hal yang mistis. Ya gitu. Terus pas abis itu, nah kita perjalanan tuh dari Cemoro Tunggal atau Cemoro Kandang kita menuju ke Kalimati. Kalimati. Nah, itu kan tujuannya mau ke Kalimati atau ke Arcopodo. Nah, tapi akhirnya di Kalimati kita istirahat lagi. Itu kira-kira pukul asar ya, asar jam 3 atau setengah 4-an. Nah, di situ Uncle sama temen nyari air karena di Arcopodo itu udah nggak ada air, adanya di Kalimati. Dan dari sumber air di Kalimati itu jauh jaraknya, hampir 1 jam cuma buat ngambil air. Ya, dan itu kalau ngambil air dalam botol ya, 3 atau 4 atau 6 botol. Botol aqua yang 1,5 liter. 1,5 liter lumayan banyak ya? Iya, sampai kan 6 2 botol. orang. Iya, banyak juga loh ambil air 6 botol 1,5 liter kan buat 7 orang Mami. Tapi itu bawanya ambil airnya pakai carrier dong? Enggak, kita tenteng gitu aja. Ya, kita tenteng. Dengan jalan 1 jam? Iya. Karena terus sumber airnya cuma itu doang. Survive banget ya kalau jadi pendaki gunung. Ya seperti itulah. Pas setelah kita ngambil air, kita prepare lagi buat ke Arcopodo. Nah, jadi di Kalimati itu sampai jam berapa tuh kira-kira? Setelah ambil air kita langsung jalan ke Arcopodo. Berarti jalan dari Kalimati ke Arcopodo itu jam berapa? Jam 4-an lah. Jam 4 sore? Jam 4 sore. Karena seingat Uncle itu nyampe Arcopodo menjelang maghrib. Nah, berarti dari Kalimati ke Arcopodo itu deket ya? Ya lumayan, cuman treknya agak-agak terjal. Agak-agak. Kira-kira berapa menit? Ya 1 jam, 1 jam setengah. Oke. Terus? Nah, dari mulai dan si Indahnya itu udah mulai ngerasa creepy dan spooky gitu lah. Risih lah ya. Iya, karena dia sudah ngalamin
gambol-gambol yang sudah mulai ada penampakan yang hanya diwujudkan untuk dia seorang. Karena uncle dan teman-teman yang lainnya juga nggak merasa. Dan akhirnya ketika uncle prepare buat diriin tenda, terus buat masak, itu dia diam sendirian, nggak ngebantuin teman-teman yang lain, hanya duduk diam termenung-bengong, karena di kanan kiri depan belakangnya sudah ada yang mengikutinya gitu. Terus weather di sana, terus cuacanya di sana pada saat itu kan menjelang maghrib ya? Iya, tidak hujan, tetapi angin kencang. Angin kencang karena uncle itu bikin pasak dengan banyak pasak untuk mencegah supaya tenda itu nggak ambruk karena anginnya kencang. Akhirnya udah selesai, nah akhirnya dia dipanggil tuh sama saudaranya, sama sepupunya itu. Indah, sini, kenapa kau diam? Enggak mas, akhirnya dia cerita kepada saudaranya tuh bahwa dia mengalami halangan, hate, dan dia sudah creepy, dia sudah bercerita bahwa aku diikutin dengan makhluk yang itu. Ya kan, tapi kan itu di yang di Kalimat itu atau di Arcopodo. Udah sampai Arcopodo. Udah di Arcopodo, dia udah merasa diikutin itu dari Cemoro Kandang. Oh, dari Cemoro Kandang. Iya. Tapi dia baru dapat headnya itu pas di Ranukumbolo. Nah, dan sudah. Tapi teman-teman personil yang lain belum tahu tuh kalau dia dapat head di Ranukumbolo. Akhirnya saudaranya itu manggil uncle. Manggil uncle, geng sini. Maaf ya guys, sebutan uncle itu geng. Karena apa? Karena kurus guys. Bos. Abis itu akhirnya dicerita, si Indahnya itu cerita sama masnya, sama sepupunya, dan sepupunya cerita ke sepengetahuan AA ketika kita mendaki dan salah satu personel atau kru kita itu mengalami hate atau halangan, yang sepengetahuan uncle itu kita harus tetap membawa kotoran itu sampai turun ke gunung atau kita pendam, kita gali tanah sekitar 60 cm atau 80 cm agar tidak tercium dengan makhluk-makhluk dan binatang. Karena kan binatang buas itu suka dengan bau amis dan udara. Itu guys, jadi itu informasi untuk kalian yang para pendaki. Kalau kalian bawa personil wanita yang pada saat itu hate, jangan buang kotorannya itu sembarangan atau main buang begitu aja, karena itu kan kotoran dan itu kan tempatnya kita kan nggak tahu ya apakah yang di sana itu bisa menerima kotoran itu atau enggak gitu. Jadi saran dari uncle katanya kalau nggak kotoran itu dibawa dari atas turun ke bawah atau kalian pendam atau dikubur. Iya, karena kan kita datang ke gunung itu, mendaki gunung itu kan kita bertamu. Karena istilahnya. Iya, istilahnya. Karena sebelum kita ke situ pasti ada dong orang yang hidup terlebih dahulu di sana, yang kasat mata. Karena menurut uncle sebagai orang muslim, kepercayaannya bahwa makhluk itu ada. Jadi kita harus menghormati tempat yang kita tuju, itu ada yang punya, dan kita harus menghormati juga bahwa tempat itu harus tetap terjaga gitu loh guys. Jadi ada adab lah untuk penghunian di sana, istilahnya gitu. Karena kita kan Indonesia itu sama yang namanya mistis itu benar-benar percaya, kultur mistisnya masih kuat gitu. Nah, dari setelah melakukan kayak itu kan semacam kayak ritual ya guys. Setelah melakukan seperti itu kayak menggali itu dan mengubur itu, akhirnya si makhluk yang ngikutin si Indah itu masih ada atau langsung menghilang? Nah, setelah itu uncle itu sebisa uncle baca doa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perlindungan. Karena kita hanya bisa berlindung pada yang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Setelah itu
Uncle minum air putih dengan doa-doa itu. Akhirnya alhamdulillahnya setelah melakukan mengubur kotoran itu dan membaca doa dan niatan kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada lagi. Nah sampai setelah kita makan itu habis istirahat, terus kita go ngecamp dan jam 2 kita bangun goes to summit. Jam 2 apa tuh Kak? Jam 2 pagi kita start. Jam 2 pagi jadi udah ready untuk untuk start go to summit. Oke. Udah go to summit. Udah dari jam 2 nya sampai uncle orang dari kru itu uncle pertama kali yang sampai Mahameru, sampai puncak Mahameru itu uncle yang pertama dari tim uncle.